Sudah selesai. Selamat pagi, Bu. Terima kasih anak-anak. Oke, sebelum pembelajaran saya mau absen dulu ya. Kira-kira siapa yang tidak masuk hari ini? Wah, masuk semua ya. Tadi ada juga yang izin ke kamar mandi ya. Untuk materi sebelumnya, ya sebelumnya ke materi kemarin, materi pertemuan sebelumnya tentang apa? Tentang pemisahan campuran. Pemisahan campuran kemudian ada yang namanya yang pertama ada filtrasi ya. Filtrasi itu adalah penyaringan. Ada juga kromatografi, ada juga sublimasi. Nah, yang kita akan pelajari hari ini adalah filtrasi. Bersama tim kita hadapi tantangan besar. Itu adalah video motivasi untuk hari ini. Kira-kira wanitanya, ini video motivasi tentang apa? Hewan. Tentang Hewan. Hewan ngapain ya kayak ngono? Kenapa? Solidaritas. Solidaritas, tolong menolong, terus apa lagi? Kerjasama. Tujuan pembelajaran dulu. Yang pertama adalah kita dapat menentukan cara pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran partikel dengan tepat. Ya, caranya bagaimana? Kemudian yang kedua kita dapat merangkai alat penjernih air sederhana. Kalian nanti mencoba merangkai alat. Kemudian yang selanjutnya saya akan membacakan apa saja penilaian yang akan saya lakukan. Yang pertama ada penilaian sikap. Yang terakhir adalah keterampilan atau penilaian proyek. Bagaimana kalian bekerja sama untuk membuat alat penjernih air sederhana. Pernah nggak di bukan kelas kalian pernah menjumpai airan yang kotor? Ini buat diambil dari air ini ya, airnya sekarang sudah mendapatkan dan jernih. Buatlah pertanyaan mendasar berdasarkan video yang ada, yang saya tampilkan. Ini adalah video nyata yang terjadi di sekolah kita bahwa air bersihnya itu jadi kotor. Ya, silakan buat pertanyaan mendasar. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Kalian sudah berkumpul dalam kelompoknya masing-masing? Sudah? Sudah membawa alat dan bahannya? Sudah. Kita akan mendesain proyek pembuatan alat penjernih air sederhana. Desainnya ada 2, ya. Ada 2, yang satu pakai kapas, yang satu pakai serabut kelapa. Sembari yang satu menulis apa saja yang dimaksudkan, yang lain silakan menjawab LKPD-nya, mendesain proyek ini ya. Silakan pakai pulpen. Ya. Tujuan proyeknya apa? Pemisahannya apa? Oke, yang pertama dimasukkan apa itu? Beberapa alat kapas di bagian kali bawah.
batu besar. 4 pasir. 5 arang dan dikultivasi dengan pasir dan dikasih air. Airnya, sampel airnya adalah air keruh. Perhatikan untuk kelompoknya Mas Bagus. Perhatikan untuk kelompoknya Mas Bagus. Sebelum dijernihkan warnanya seperti apa? Keruh. Kemudian warnanya putih atau coklat, bening atau coklat? Sebelum warnanya coklat. Sekarang setelah dijernihkan warnanya jadi bening ya. Kemudian keruh tidak? Tidak keruh. Berhasil tidak? Berhasil. Silakan tepuk tangan untuk kelompok Mas. Ini adalah hasil dari kelompoknya Mbak Citra ya. Perhatikan ini sebelum disalin, yang ini sesudah disalin. Ada perbedaan tidak? Ada ya. Yang sebelum itu warnanya agak coklat, yang sudah disalin warnanya agak bening. Sudah berhasil ya, berarti ya. Tepuk tangan untuk kelompok Mbak Citra. Silakan, ada pertanyaan? Apa saja kesulitan ketika membuat alat tersebut? Ada kesulitan tidak? Tidak ada. Mencuci arangnya, mencuci pasirnya kesulitan tidak? Oh iya, pasirnya agak kesulitan ya, karena pasir sama tanah itu ukurannya hampir sama, jadi mencucinya harus lebih lama, gitu ya. Tidak ada pertanyaan lain ya? Ada pertanyaan lain mungkin? Kalau tidak, silakan diakhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami membuat skala dari air pertama. Dari apa? Dari ya. Pertama-tama masukkan pupuk, dan kedua masukkan pasir, kemudian masukkan garam, masukkan daun bawang, dan terakhir lapis dengan gula. Oke. Kemudian hasilnya yang mana? Oke, perhatikan untuk kelompok Mas Rizky ada sampel air sebelum dan sampel yang sudah dijernihkan. Berbeda ya. Ada sebelum warnanya coklat, yang sesudah warnanya jadi bening. Sudah berhasil ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Mas Rizky. Silakan buka LKPD-nya, masih dipegang. Halaman yang paling terakhir, kita akan melakukan evaluasi dan refleksi. Evaluasinya, apa manfaat dari proyek yang telah dibuat ini? Manfaatnya apa? Oke, menjadikan air dari air kotor menjadi air jernih. Adakah kekurangan dan kelebihan dari alat yang telah dibuat? Kelebihannya apa? Coba kelebihannya. Air bisa dibersihkan. Oke, bisa. Air bisa dibersihkan. Bahan-bahannya bisa dicari di sekitar kita ya. Bahan-bahan untuk membuat alat penjernih air bisa dicari di sekitar kita. Itu kelebihannya. Kenapa? Oke, sudah. Sebelum soal, coba kesimpulan. Saya mau tanya kelompoknya. Kesimpulannya ya. Kesimpulannya kita bisa membuat alat penjernih air.
Selanjutnya